Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Nooplayer TV. Ini adalah rangkuman anime Keikon Yubiwa Monogatari. Di sebuah hutan, terdapat seorang anak kecil bernama Satou yang sedang mencari serangga. Tiba-tiba muncul sebuah cahaya dan mengeluarkan seorang wanita serta pria tua. Wanita tersebut kemudian memperkenalkan dirinya yang bernama Hime serta pria tua yang bersamanya bernama Alaba. Ia pun ingin agar Satou melupakan apa yang ia lihat dan ia berjanji akan menjadi temannya. 10 tahun kemudian, Satou dan Hime kini telah tumbuh dewasa. Mereka pun hidup dengan saling bertetangga sehingga Hime hampir setiap pagi membuatkan Satou sarapan. Setelah sarapan, mereka lalu pergi ke sekolah bersama-sama. Yang mana hal itu membuat orang-orang di sekolah mengira kalau mereka berdua itu pacaran. Hime kemudian mengirimkan Hito sebuah pesan untuk bertemu di suatu tempat ketika pulang sekolah. Saat Satou pergi ke tempat itu, ternyata Hime ingin mengajak pergi ke sebuah festival. Mereka berdua pun kini bersenang-senang di tempat itu. Hingga saat kembang apinya akan dibunyikan, Hime mengajak Satou naik ke atas bukit, lalu mengatakan kalau ia ingin memberitahu Satou sesuatu yang penting. Satou berpikir kalau Hime sepertinya akan mengungkapkan perasaannya. Namun Hime ternyata memberitahunya kalau ia akan pergi esok harinya, yang mana ia kini akan kembali ke kampung halamannya yang jauh. Perkataan Hime itu membuat Satou tak bisa berkata-kata sebab selama 10 tahun ini ia terus saja bersama dengan Hime. Lalu ketika Satou sedang berada di kamarnya, ia kembali memikirkan pertemuan pertamanya dengan Hime yang terasa ganjil. Tiba-tiba sebuah cahaya pun muncul di bukit yang membuat Satou curiga. Ia pun bergegas memeriksanya dan benar saja ia telah menemukan Hime yang akan pergi. Hime akhirnya memberitahukan yang sebenarnya bahwa ia bukanlah berasal dari dunia ini. Ia akan kembali ke dunianya sebab ia telah tumbuh dewasa dan kini akan dinikahkan. Satou yang melihat Hime pergi begitu saja membuatnya frustasi. Ia pun akhirnya memutuskan untuk mengikuti Hime ke dunia isekai walau belum mengetahui resiko apa yang akan ia dapatkan. Ketika masuk ke dunia isekai, Satou melihat Hime kini akan dinikahkan dengan seorang pangeran. Satou pun langsung saja menghentikan pernikahan itu. Hingga tiba-tiba seekor monster kini datang dan ingin membawa Hime. Alaba lalu berusaha menghentikan monster itu, tapi ia terkejut karena Satou kini berada di dunia tersebut. Yang mana hal itu membuatnya tidak fokus dan akhirnya terkena serangan. Alaba kemudian memberitahu Hime untuk memberikan cincinnya itu kepada pangeran, karena hanya dengan begitu mereka bisa mengalahkan monsternya. Namun Hime ternyata tidak memberikan cincin itu kepada pangeran dan lebih memilih memberikannya kepada Satou. Dengan cincin itu pun Satou kini mendapatkan sebuah kekuatan. Pangeran yang melihatnya kemudian memberikan pedangnya agar Satou bisa mengalahkan monsternya. Satou pun langsung saja mengayunkan pedangnya dan berhasil menghabisi monster itu. Saat tersadar, Hime lalu memberitahu Satou bahwa mereka kini telah menjadi sepasang suami istri. Karena cincin yang mereka pakai itu adalah cincin pahlawan. Hime juga meminta maaf karena sekarang Satou sudah menjadi pahlawan di dunia itu. Kini Satou mungkin akan memiliki tanggung jawab yang besar. Alaba lalu membawa mereka berdua dan kini memperkenalkan Hime serta Satou kepada warga kerajaan. Satou pun dengan spontan berbicara kalau ia adalah pahlawan yang akan menyelamatkan dunia mereka. Yang mana ternyata itu malah membuat Satou kini tertekan sebab dengan ucapannya itu membuat semua orang akan berharap kepadanya. Tak lama kemudian bel pun dibunyikan yang menandakan kalau monster baru telah datang. Satou pun bergegas pergi memeriksa ke depan gerbang kerajaan. Para prajurit kini tengah menghentikan monster yang akan menerobos masuk. Sehingga Satou pun memutuskan akan melawan monster itu sebab ia kini telah bertekad akan melindungi dunia Hime. Satou lalu mengambil sebuah kapak dan dengan kekuatan cincinnya itu membuat kapaknya mengeluarkan cahaya. Menurut Alaba, cincin Satou itu sebenarnya cincin yang bisa membuat semua senjata menjadi kuat. Mereka berdua kemudian keluar menghabisi monster yang datang menyerang. Namun dari atas muncul sosok misterius yang membuat Alaba terkejut. Satou yang melihatnya
malah langsung menyerang, tapi sosok itu dengan mudahnya menghempaskannya. Alaba lalu menyuruh Satao untuk kabur dengannya, sementara sosok itu memanggil monsternya agar mengejar mereka. Alaba kemudian menjelaskan kepada Satao kalau sosok itu adalah Raja Neraka. Ia merupakan monster seram yang bisa menggunakan sihir yang kuat. Alaba lalu mencoba menghentikan para monster yang mengejar mereka. Namun dari belakang, Raja Neraka ternyata sudah menunggu mereka. Untungnya pangeran datang membantu mereka dan membawa Satao untuk kabur dari kerajaannya. Saat berada di atas kereta kuda, pangeran memperkenalkan dirinya bernama Magalus. Ia pun mempertanyakan kepada Alaba apakah kerajaan akan baik-baik saja. Alaba menjelaskan kalau Raja Neraka hanya mengincar Hime dan cincinnya. Jika tidak menemukannya di istana, mereka pasti akan langsung pergi. Yang menjadi masalah sekarang adalah Raja Neraka yang memiliki kekuatan sihir yang kuat. Untuk bisa mengalahkannya, Satao harus bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya sebagai Raja Cincin. Namun untuk menjadi Raja Cincin, Satao harus mencari 4 cincin lainnya lagi. Karena cincin itu juga merupakan cincin pernikahan, maka Satao harus menikahi keempat pemilik cincinnya. Alaba pun menceritakan kepada Satao kisah tentang cincin tersebut, yang mana dahulu kala ketika dunia ini sedang diambang kehancuran akibat kekuatan yang gelap, muncullah sosok Raja Cincin yang bertugas untuk mengusir kegelapan itu. Ia menempa cincinnya dengan sihir di dalamnya yang meliputi kekuatan cahaya, kekuatan api, kekuatan air, kekuatan angin, dan kekuatan bumi. Dengan itu semua, Raja Cincin dapat menyegel Raja Neraka. Setelah itu, 5 putri yang menikahi Raja Cincin mewariskan cincinnya itu secara turun-temurun pada 5 negara. Lalu, ketika telah sampai di sebuah desa, mereka pun memutuskan untuk bermalam. Saat Hime memeriksa tubuh dari Satao, ternyata tubuh Satao telah terluka. Yang mana hal itu membuat Hime kesal, sebab karena dirinya lah Satao menjadi terluka. Satao pun kemudian berusaha mengejar Hime yang keluar dari kamar. Ia pun menemukan Hime yang kini sedang duduk di pinggir danau. Satao langsung saja mengatakan kalau ia sebenarnya memang mencintai Hime. Ia berada di dunia isekai itu adalah karena keinginannya sendiri. Jadi ia ingin agar Hime tidak perlu merasa bertanggung jawab terhadapnya. Hime pun sangat senang dan kini memutuskan untuk melanjutkan tugasnya sebagai putri cincin cahaya. Ia sebenarnya tidak ingin melihat suaminya menikahi putri lainnya. Namun ia juga sudah membulatkan tekadnya dan akan menerima itu semua. Esoknya, Magalus selalu memberikan mereka sebuah jubah. Sebab menurutnya, pakaian Satao dan Hime itu sangat mencolok karena berasal dari dunia lain. Alaba lalu memberitahu Satao bahwa tujuan mereka selanjutnya adalah ke desa Elf yang tersembunyi. Akan tetapi, ketika mereka telah sampai di desa Elf itu, ternyata desa tersebut telah dikelilingi oleh dinding angin. Alaba menjelaskan bahwa 50 tahun yang lalu di desa Elf tidaklah seperti ini. Hanya baru-baru ini saja ia mendengar kalau desa Elf kini telah membuat dinding angin untuk menghindari interaksi dari ras lainnya. Dari belakang, tiba-tiba saja muncul beruang yang sangat besar sehingga membuat Satao berpikir kalau itu adalah monster Raja Neraka. Namun Alaba mengatakan kalau itu hanyalah beruang liar. Satao yang mencoba mendekati beruang itu malah membuatnya marah dan akhirnya beruang itu mengejar mereka. Untungnya ketika telah sampai di dinding angin desa Elf, penjaga desa itu pun menyelamatkan mereka sehingga membuat beruangnya pergi. Satao kemudian memperkenalkan dirinya kalau ia adalah Raja Cincin. Ia datang dengan tujuan untuk menemui putri cincin angin. Para penjaga itu pun mengatakan kalau mereka memang telah mendengar rumor tentang Raja Cincin. Untuk itu mereka pun kini membawa Satao menemui putri cincin angin. Akan tetapi saat menemui putri cincin angin, ia malah bersembunyi di balik kursi. Putri cincin angin yang bernama Nepi tidak merasa senang melihat kedatangan mereka. Satao pun seperti biasa langsung saja memperkenalkan dirinya kalau ia adalah pahlawan dari dunia lain dan kini telah menjadi Raja Cincin serta sedang mencari putri cincin angin. Nepi merasa kalau Satao dan Hime pasti sudah melakukan hubungan intim karena mereka berdua sudah saling menukarkan cincinnya. Ia pun merasa kalau itu menjijikan sehingga ia langsung meninggalkan mereka. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Jade datang menghampiri mereka.
Ia merupakan kakak tertua dari Nepi. Jade pun langsung saja menyuruh pengawalnya untuk menangkap Satou. Yang mana hal itu membuat Hime dan yang lainnya pun terkejut. Akan tetapi, Jade mengatakan kalau mereka tidak perlu khawatir. Sebab Hime serta yang lainnya tetap akan diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Hanya saja, ia ingin memberikan sedikit pelajaran kepada Satou. Satou ternyata dimasukkan ke dalam sebuah penjara. Jade sebenarnya tidak mau kalau adiknya itu menikah dengan Satou. Karena menurutnya, Nepi masihlah anak-anak yang berumur 54 tahun. Sehingga ia ingin agar Satou menunggu adiknya dulu selama 80 tahun sampai adiknya sudah menjadi dewasa. Lalu Satou yang sedang duduk tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita bernama Pelin. Ia ingin agar Satou mengikutinya sebab hanya Satou saja yang bisa melawan Raja Neraka. Pelin pun membuka sebuah pintu rahasia di dalam penjara itu dan membawa Satou ke suatu tempat, yang mana tempat tersebut ternyata kuil angin yang di dalamnya terdapat patung Raja dan Ratu Elf. Satou pun terkejut karena melihat ada cincin angin di patung itu. Hingga tiba-tiba seseorang pun datang dan mereka berdua bergegas untuk bersembunyi. Namun yang datang ke tempat itu ternyata adalah Nepi yang ingin berdoa kepada patung orang tuanya. Nepi yang sedang berdoa lalu mendengar suara seseorang dan menyuruhnya untuk menunjukkan dirinya. Ketika Satou keluar, Nepi pun langsung terkejut sehingga membuatnya pingsan. Pelin lalu menyuruh Satou untuk membawa pergi Nepi dan ia akan mengantarkan Satou menemui tetua elf. Jade pun kini mendapatkan laporan dari pengawalnya kalau Nepi telah menghilang, sehingga ia kemudian bergegas pergi memeriksa Satou di penjaranya. Dan ketika melihat penjaranya, ternyata benar kalau Satou juga sudah menghilang. Lalu Pelin pun datang memberitahukan kalau Jade sekarang tidak perlu khawatir sebab adiknya itu sudah kawin lari bersama dengan Satou. Jade pun sangat terkejut mendengarnya sehingga membuatnya berpikir kalau ini semua adalah ulah dari Pelin. Ia pun akan memeriksa kediaman Pelin walau Pelin adalah seorang tetua elf. Sementara itu Satou yang berada di rumah Pelin kini sedang menjaga Nepi yang belum sadar. Ketika Nepi sudah sadar dan melihat Satou, ia malah langsung memuntahi baju Satou. Lalu saat sedang menunggu pakaiannya kering, Satou mulai mengajak Nepi berbicara. Satou menanyakan mengapa Nepi sangat takut kepada manusia dan dunia luar. Nepi mengatakan kalau Jade memberitahukannya dunia luar itu sangat kejam dan terdapat banyak orc dan juga para monster. Apalagi ketika mendengar Satou berasal dari dunia lain, itu membuatnya semakin takut. Satou pun memberitahukan bahwa sebenarnya dunia tidak seperti itu. Apalagi dunianya sangatlah damai. Nepi sebenarnya sangat ingin keluar melihat dunia karena ia juga sebelumnya sudah membaca buku para tetua, yang mana di buku itu menceritakan tentang tanaman dan hewan yang ada di dunia. Satou lalu mengatakan kalau ia datang ke dunia ini sebenarnya hanya ingin mengejar Hime, karena Hime adalah wanita yang ia cintai sejak dulu. Tak lama kemudian, Jade akhirnya datang dan menyuruh mereka untuk keluar. Nepi lalu memberitahu Jade bahwa Satou bukanlah orang yang jahat. Namun Jade marah karena Nepi berpihak kepada Satou dan itu akan membuatnya mengkhianati ibunya. Nepi akhirnya harus kembali lagi kepada Jade karena ia tidak ingin melanggar janjinya. Jade kemudian berniat untuk menghukum Satou, tapi Pelin datang dan memberitahukan bahwa ialah yang akan bertanggung jawab atas kejadian ini. Untuk itu ia yang akan bertugas mengawasi Satou. Setelah kejadian tersebut, Pelin lalu memperkenalkan diri kepada mereka. Ia juga kini memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi kepada desanya, yang mana putri sebelumnya yang memegang cincin telah jatuh cinta kepada manusia. Namun para tetua dan warga desa elf tidak setuju jika putri cincin menikahi manusia itu, karena jika menikahinya maka cincinnya itu pasti akan meninggalkan desa. Sehingga para tetua pun akhirnya memutuskan untuk menghabisi manusia itu. Hal tersebut membuat putri cincin marah dan mengutuk desanya. Putri cincin pun meninggalkan desanya dan memberikan cincinnya kepada kakaknya. Namun kakaknya itu takut dengan balas dendam yang akan dilakukan oleh putri cincin. Sehingga ia dan suaminya yang merupakan orang tua Nepi kini memutuskan untuk melindungi desa itu. Akan tetapi konsekuensinya adalah orang tua dari Nepi kini menjadi batu.
Alaba kemudian memberitahu Satou bahwa mereka sebaiknya menyerah untuk mendapatkan cincin angin. Ia ingin agar mereka pergi mencari cincin yang lainnya terlebih dahulu. Sebab mereka tidak boleh terlalu berlama-lama di tempat itu karena bisa saja Raja Neraka datang ke tempat itu. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Yang mana hal itu membuat Jade sangat senang. Akan tetapi tiba-tiba pengawal Jade datang memberitahukannya kalau penghalang mereka kini telah ditembus dan beberapa monster telah masuk ke dalam desa mereka. Sementara itu ketika Satou dan yang lainnya keluar, mereka pun terkejut karena munculnya monster Raja Neraka. Mereka pun bergegas kembali ke desa untuk membantu melawan monsternya. Di sisi lain, Jade yang pergi ke kuil angin mendapati Raja Neraka yang akan mengambil cincinnya. Ia pun langsung saja menyerang Raja Neraka, tapi dengan mudahnya ia juga langsung dihempaskan. Untungnya Satou dan yang lainnya datang tepat waktu membantu Jade. Satou dan yang lainnya kini berusaha melawan Raja Neraka. Namun serangan mereka tidak ada satupun yang bisa menembus pertahanan Raja Neraka. Sementara itu, Hime yang melihat pertarungan tersebut akhirnya keluar dari kuil angin. Yang mana ternyata ia pergi menemui Nepi yang kini sedang berkurung diri di dalam kamarnya. Di sisi lain, Alaba memberitahu Satou agar mereka sebaiknya mundur. Akan tetapi Satou tidak mau meninggalkan kuil itu karena Raja Neraka akan mengambil cincinnya. Pelin kemudian datang dan memberitahu mereka kalau saat ini Hime sedang pergi membujuk Nepi. Ia ingin agar mereka menahan Raja Neraka sampai Nepi datang mengambil cincinnya. Satou dan yang lainnya terus saja memberikan serangan untuk mengulur waktu. Hingga akhirnya Hime pun berhasil memujuk Nepi dan datang ke kuil angin. Mereka berdua kemudian menghancurkan patung orang tua Nepi dan mengambil cincinnya. Seketika dinding angin yang menyelimuti desa Elf langsung saja menghilang. Nepi lalu mengambil cincin itu dan memberikannya kepada Satou. Dengan begitu, Satou kini telah memiliki kekuatan cahaya dan angin. Mereka berdua pun menggabungkan kekuatan untuk menghabisi monsternya. Dan Satou pun memberikan serangan terakhir untuk mengalahkan Raja Neraka. Satou yang telah tersadar membuat Hime dan Nepi senang. Tak lama kemudian, seorang wanita pun muncul dan berterima kasih kepada Satou. Yang mana wanita itu bernama Sally dan merupakan putri cincin yang sebelumnya telah meninggalkan desa. Dan wanita itulah yang merupakan dari Raja Neraka. Saat keluar dari desa, ia mendengar ada suara yang membisikannya untuk mengambil cincin hitam. Namun ketika memakai cincin hitam itu, malah membuatnya tak bisa mengendalikan dirinya. Ia juga menjelaskan kalau ia bukanlah Raja Neraka, melainkan hanya kesatria Raja Neraka. Dan Raja Neraka sendiri, ia tidak tahu di mana keberadaannya. Satou pun ingin agar mereka segera pergi mencari keberadaan cincin lainnya. Akan tetapi Pelin mengatakan kalau Satou sebaiknya beristirahat terlebih dahulu. Karena seharusnya jika manusia biasa yang menggunakan dua cincin pastinya sudah mati. Untungnya Satou berhasil membuat hubungan baik antara dua putri cincin, sehingga Satou bisa mengontrol kekuatan dari dua cincin itu. Lalu Sally memanggil Alaba untuk menanyakan seorang pengembara yang dulunya datang ke desa Elf. Karena Alaba adalah seorang petapa, seharusnya ia tahu siapa pria itu. Sebab pria itu adalah kekasihnya yang sangat ia cintai. Alaba pun memberitahunya bahwa ia memang mengenal pengembara itu. Ia kemudian mengeluarkan sebuah liontin dan memberikannya kepada Sally. Alaba mengatakan kalau pria itu menitipkan liontin itu kepadanya dan ingin agar ia menyampaikan pesannya. Yang mana pria yang dicintai oleh Sally kini telah berada di negeri yang jauh dan telah hidup bahagia. Esoknya, Satou dan yang lainnya kini memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Nepi juga kini ikut bersama mereka sebab Satou telah menjadi suaminya dan ia sangat ingin sekali melihat dunia luar. Sementara itu Sally kini sedang bertemu dengan Pelin dan menanyakan pendapatnya tentang Satou. Sebab Pelin ternyata merupakan salah satu putri cincin yang pernah menikah dengan Raja Cincin. Menurut Pelin, Satou memiliki hati yang lemah, tidak seperti raja sebelumnya. Tapi ia yakin itu adalah pertanda yang baik bagi Satou. Lalu ketika Sally melihat isi liontin yang diberikan Alaba, ia pun sangat terkejut. Sebab Alaba ternyata adalah pria yang sebelumnya ia cintai yang kini telah menjadi tua.
Sementara itu Satou dan yang lainnya kini singgah di sebuah hutan untuk beristirahat. Alaba pun memberitahu mereka kalau tujuan mereka selanjutnya adalah ke negeri air. Mereka akan mencari cincin air dan di negeri tersebut adalah negeri para naga air. Lalu tiba-tiba mereka pun mendengar ada suara keributan. Ketika mengeceknya, ternyata itu adalah kota yang berjalan. Alaba kemudian memberitahu mereka kalau itu adalah negeri api, tempat para kesatria pengembara dan manusia kucing. Untuk itu, Alaba ingin agar mereka menunda terlebih dahulu ke negeri air dan fokus dulu ke negeri api untuk mendapatkan cincinnya. Alaba lalu berteriak untuk diberikan tumpangan dan seketika sebuah tangga pun turun. Mereka akhirnya naik ke atas untuk melihat negeri api. Alaba kemudian menjelaskan kepada mereka tentang negeri api tersebut, yang mana negeri itu dibuat oleh ras manusia kucing yang dulunya telah kehilangan kotanya sewaktu perang pada Raja Cincin pertama. Mereka pun akhirnya membentuk kembali negerinya di atas roda yang berjalan, sehingga memungkinkan mereka untuk berpindah-pindah ke lokasi lainnya. Ketika akan masuk mencari Putri Cincin, ternyata Hime dan Nepi sudah menghilang. Mereka berdua pergi menjelajahi tempat itu untuk melihat barang-barang jualannya. Alaba pun meminta agar Satou tidak perlu panik karena negeri api adalah negeri yang aman. Untuk itu mereka sebaiknya bergegas pergi menemui Putri Cincin Api. Namun Satou merasa kalau mereka sepertinya sedang diawasi. Magalus mengatakan kalau para manusia kucing itu sangat tertarik dengan kekuatan, sehingga mereka terus saja memperhatikan orang-orang yang kuat. Lalu saat mereka menuju ke tempat Putri Cincin, mereka malah bertemu dengan Nepi dan Hime yang saat itu sedang makan. Satou pun akhirnya mengajak mereka masuk ke dalam tempat Putri Cincin. Dan ketika masuk ke dalam, Putri Cincin kini sedang melawan seseorang yang menantangnya. Saat melihat Satou, ia pun langsung menyadari kalau Satou adalah Raja Cincin. Ia kemudian memberitahu Satou jika ingin menikahinya, maka Satou harus lebih kuat darinya. Ia pun dengan cepat langsung maju menguji kekuatan Satou. Namun serangannya yang terlalu cepat membuat Satou kesulitan menghindarinya, yang akhirnya harus membuat ia terkena serangan. Putri Cincin pun mengatakan ia tidak akan menerima lamaran Satou jika ia tidak bisa mengalahkannya. Untuk itu, Putri Cincin akan terus menerima tantangan Satou jika masih ingin melawannya. Setelah sadar, Satou pun langsung melatih ilmu berpedangnya dengan Magalus, yang mana walau sudah latihan seharian, Satou juga tetap tak bisa mendaratkan satu tebasan kepada Magalus. Mereka akhirnya beristirahat untuk makan bersama. Pelayan yang memberikan makan lalu mengatakan kalau suami Putri Cincin seharusnya adalah orang yang kuat. Namun yang menjadi masalahnya adalah di negeri mereka ini sudah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Hal itulah yang membuat Putri Cincin berkeliling negeri untuk mencari ras lainnya yang bisa mengalahkannya. Alaba pun memberitahu jika Satou berusaha mengalahkannya dengan ilmu berpedang, pastinya akan mustahil. Untuk itu sebaiknya ia menggunakan cincinnya itu. Akan tetapi, menurut Satou itu terlalu curang bila ia harus menggunakan sihir. Pelayan itu pun mengatakan kalau sihir itu sama dengan otot bagi para penyihir. Sebelumnya, banyak juga penyihir yang menantang Putri Cincin, tapi semuanya berakhir dengan kekalahan. Alaba pun ingin agar Satou harus bisa menguasai kekuatan cincinnya itu. Karena dengan begitu, ia pasti bisa mengalahkannya. Lalu Satou pun pergi ke permandian air panas untuk menenangkan dirinya. Namun di tempat itu, ia malah bertemu dengan Putri Cincin yang kini memperkenalkan dirinya bernama Gana. Gana memberitahunya bahwa ia sebenarnya sudah muak dengan orang-orang yang datang menantangnya. Dan sudah sepantasnya Putri Cincin harus melayani Raja Cincin. Untuk itu, di pertarungan mereka selanjutnya, ia akan membantu Satou, yang mana ia akan sengaja mengalah agar Satou bisa mengalahkannya. Perkataan dari Gana membuat Satou sangat tertekan, sehingga ia akhirnya mengatakan kalau ia akan serius melawan Gana. Sehingga Gana juga harus serius melawannya dan mengeluarkan seluruh kekuatannya. Satou kemudian kembali melanjutkan latihan berpedangnya dengan Magalus, yang mana kali ini ia hampir saja mendaratkan tebasannya.
Hal itu pun membuat Magalu senang sebab Satou kini mulai ada perkembangan. Namun walau sudah berkembang, menurutnya Satou masih akan kesulitan melawan Gana. Sebab jika ini adalah pertarungan asli, Gana pasti tak akan langsung menyerah. Satou harus fokus melihat gerakan yang akan dikeluarkan Gana dan melihat adanya kesempatan. Dan jika Satou juga menggunakan cincinnya, pastinya ia akan menang. Esoknya, pertarungan antara Raja Cincin dan Gana kini dimulai. Satou pun masuk ke arena mengganti seseorang yang baru saja dikalahkan oleh Gana. Akan tetapi, saat masuk di dalam arena, Hime terlihat murung dan seperti tidak ingin mendukung Satou. Lalu pria yang sebelumnya dikalahkan oleh Gana tiba-tiba mendapati adanya cincin hitam di depannya. Sebuah suara pun terdengar di kepala pria itu yang menyuruhnya untuk memakainya agar mendapatkan kekuatan. Tanpa pikir panjang, pria itu langsung saja memakainya dan kini berubah menjadi kesatria Raja Neraka. Ia akhirnya masuk ke dalam arena dan menyerang Satou. Untungnya Gana dengan cepat menghentikan serangan itu. Kesatria Raja Neraka kemudian mengeluarkan monsternya sehingga membuat suasana di arena menjadi kacau. Untungnya ras manusia kucing ternyata sudah mempersiapkan diri untuk melawan Raja Neraka. Para pengawal dari Gana lalu datang dan mengevakuasi para warganya. Mereka pun memisahkan antara tempat arena itu dan tempat pengungsian. Sementara itu, Gana yang mencoba menyerang kesatria Raja Neraka dengan pedangnya malah membuat pedangnya meleleh. Bahkan Satou juga yang melakukan serangan diam-diam tetap tidak berhasil. Gana lalu memberitahu Satou untuk menyerahkan saja kesatria Raja Neraka kepadanya, karena sudah tugas mereka untuk bertarung dan menjaganya tetap aman. Walaupun Raja Cincin itu adalah orang yang lemah. Perkataan dari Gana itu membuat Satou merasa diremehkan. Ia akhirnya bertekad akan membantu Gana karena ia juga adalah Raja Cincin. Ia ingin agar Gana mempercayainya karena ia akan berusaha menghilangkan api yang ada di tubuh kesatria Raja Neraka menggunakan cincin anginnya. Lalu ketika kesatria Raja Neraka menyerang Satou, dengan cincinnya itu Satou berusaha menahannya. Dan ketika api di tubuhnya telah hilang, dengan cepat Gana langsung menebasnya. Ia kemudian memberikan pedangnya kepada Satou, sehingga Satou kini berhasil mengalahkan kesatria Raja Neraka. Setelah pertarungan itu, Gana akhirnya mengakui kekuatan Satou. Untuk itu ia kini bersedia menjadi istri dari Satou dan menyerahkan seluruh tubuhnya. Namun Satou menolaknya karena ia sendiri akan membuat Gana mengakuinya walau ia tidak menggunakan cincinnya. Ia pun ingin agar mereka berdua melakukan pertarungan ulang. Pertarungan antara Gana dan Satou kini dilakukan sekali lagi. Gana pun langsung saja menyerang Satou dengan gerakan bayangannya sehingga membuat Satou salah menebak posisi Gana. Gana pun merasa kalau Satou sepertinya meremehkannya karena Satou tidak menggunakan cincinnya. Namun Satou memberitahunya bahwa itu bukanlah kekuatannya, melainkan kekuatan yang ia hanya pinjam dari para putri cincin. Sementara itu Nepi yang sedang menonton melihat Hime yang terlihat murung. Ia pun memberitahunya kalau Hime seharusnya senang karena Satou sekarang itu sebenarnya bertarung demi dirinya. Seketika Hime pun langsung tersadar dan akhirnya memberikan semangat kepada Satou. Tiba-tiba Satou pun dibawa ke alam bawah sadarnya, yang mana ada seseorang yang berbicara dan memberitahukannya kalau ia akan membantu Satou. Ia hanya ingin Satou fokus dengan suaranya dan ia akan memberitahukan di mana posisi Gana. Lalu Gana pun kini mulai menyerang lagi dengan gerakan bayangannya. Akan tetapi kali ini Satou pun bisa membalasnya karena ada suara yang memberitahukan posisi dari Gana. Gana pun senang karena baru kali ini ada orang yang bisa mengalahkannya. Ia pun langsung saja memberikan cincinnya kepada Satou. Setelah itu, Gana kemudian melakukan perjamuan untuk menyambut Satou. Ia juga memperkenalkan Satou kepada para warganya sebagai Raja Cincin yang baru dan juga mengucapkan sumpah akan bersedia membantu Satou dalam melawan Raja Neraka. Para warga pun senang sebab dahulu kala juga leluhur mereka bertarung bersama Raja Cincin. Setelah itu mereka pun kini melanjutkan perjalanannya ke negeri air. Namun saat sampai di negeri air,
tiba-tiba seorang wanita pun datang mendekati Satou, serta mengatakan kalau ia adalah penggemar berat dari Raja Cincin. Hal itu pun membuat Satou malu karena ia merasa sudah menjadi terkenal. Akan tetapi wanita tersebut langsung saja mendekatinya dan memasangkan cincinnya, yang mana ternyata wanita itu adalah putri cincin air bernama Sapil. Sapil memberitahu Satou kalau sekarang Satou akan menjadi raja negeri air. Untuk itu Satou harus bisa menyelamatkan negeri air yang sebentar lagi akan runtuh. Seorang prajurit kemudian datang menemui Sapil untuk mengajaknya kembali ke istana. Namun Sapil mengatakan kalau ia sekarang sudah menikah dengan Satou, sehingga Satou pun akhirnya diajak untuk pergi ke istana. Saat perjalanan menuju istana, Sapil menunjukkan kepada mereka kalau sekarang negeri air dipenuhi dengan prajurit kekaisaran, yang mana negeri air sekarang telah dikuasai oleh kekaisaran. Pria yang sebelumnya mereka temui adalah kakak dari Magalus yang bernama Suden. Ia adalah jenderal tak terkalahkan yang tidak pernah gagal menjalankan perintah sang kaisar. Lalu ketika mereka telah sampai di depan istana, mereka pun tiba-tiba saja diserang oleh monster. Untungnya Satou kini dengan sigap mengalahkan monsternya menggunakan kekuatan cincinnya. Setelah itu mereka kemudian masuk ke dalam istana dan Sapil kini memperkenalkan Satou kepada ayahnya yang merupakan raja negeri air. Ia mengatakan kalau sekarang ia sudah menyerahkan cincinnya kepada Satou yang merupakan raja cincin. Akan tetapi wanita yang berada di sebelah raja negeri air malah membisikinya kalau Satou itu akan membawa bencana, yang mana hal itu membuat raja negeri air menjadi marah dan mengakibatkan penyakitnya kambuh. Wanita itu pun kini membawa sang raja untuk beristirahat. Satou lalu menanyakan kepada Sapil apakah wanita itu adalah ibunya. Namun Sapil mengatakan kalau wanita itu adalah peramal kerajaan, hanya saja sekarang ayahnya lebih mempercayai wanita itu. Sapi kemudian mengajak mereka untuk menemui saudara kembarnya yang bernama Salin. Sapil juga memberitahu saudaranya itu bahwa sekarang ia tidak perlu menikahi Raja Cincin, karena sekarang Raja Cincin sudah menjadi suaminya. Seketika Magalus pun berbicara dan menyuruh Salin untuk melupakan janjinya. Ia ingin agar Salin harus bisa memutuskan mana yang terbaik demi negerinya. Namun perkataan Magalus itu malah membuat Salin sedih dan akhirnya pergi, sehingga Magalus pun langsung mengejarnya. Sapi lalu mengatakan kalau sebenarnya Magalus dan Salin pernah mengucapkan janji untuk saling mencintai. Dahulu kala, kekaisaran tidak puas dengan wilayah manusia sehingga mereka pun menginvasi negeri air. Akan tetapi karena kekaisaran sadar kalau mereka tidak bisa menyentuh negeri air, sehingga mereka pun mencoba melalui diplomasi. Magalus pun dikirim sebagai wakil dari kekaisaran untuk datang ke negeri air. Mulai dari sinilah perasaan Magalus dan Salin timbul hingga menjadi cinta yang kuat. Karena hal itu pun Magalus akhirnya melalaikan misinya dan dipanggil kembali ke kekaisaran. Namun ia berjanji kepada Salin akan datang kembali menjemputnya. Beberapa bulan kemudian, Salin mendapatkan surat dari Magalus kalau ia telah diperintahkan menjadi Raja Cincin. Dengan begitu, ia kini akan bisa menikahi Salin yang juga merupakan putri cincin. Lalu beberapa hari kemudian, mereka pun mendengar kalau Magalus telah menolak menjadi Raja Cincin. Yang mana hal itu pun kembali membuat Salin kecewa karena Magalus kini tidak akan bisa menikahinya. Setelah itu wanita peramal kini muncul di negeri air dan membuktikan ramalannya dengan melawan monster. Hal itu pun akhirnya membuat ayahnya percaya dan kini bergantung kepadanya. Akibatnya, negeri air kini menjadi seperti sekarang dikuasai oleh kekaisaran. Sapil sebenarnya yakin kalau wanita peramal itu pasti dikirim oleh kekaisaran. Lalu malamnya ketika sedang beristirahat, beberapa orang misterius kini mendatangi Satou dan akan menghabisinya. Untungnya Gana yang selalu siaga berhasil mencegahnya. Namun tiba-tiba orang misterius itu pun menghilang sehingga Gana kini curiga kalau itu adalah suruhan dari wanita peramal. Sementara itu Magalus kini pergi menemui Suden dan meminta agar ia berhenti mengacaukan negeri air. Suden pun memberitahunya bahwa apa yang ia lakukan itu hanyalah mengikuti perintah sang kaisar. Lalu ketika Magalus akan kembali ke kamarnya, ia malah bertemu dengan wanita peramal yang menyuruhnya
untuk mencuri cincin dari Satou serta menghabisinya. Karena itu adalah perintah langsung dari sang kaisar. Jika Magalus menolak perintah sang kaisar, maka Magalus akan mengkhianati kaisar lagi. Ia pun kemudian memberikan pedang sihir yang bisa memutarbalikkan sihir. Dengan begitu, walau Magalus tidak memiliki kekuatan yang cukup, ia pastinya akan bisa menghabisi Satou. Magalus pun bingung dan tidak tahu apa yang harus ia perbuat. Tiba-tiba pedangnya itu pun mengeluarkan cahaya dan mempengaruhi pikirannya. Sehingga Magalus pun kini berpikir kalau memang hanya menghabisi Satou saja cara satu-satunya yang bisa membuat ia mendapatkan hati salin. Esoknya, wanita peramal memberitahu mereka kalau para monster akan datang menyerang. Suden pun meminta agar ia yang akan menghabisi monster itu dan ia ingin agar Satou melindungi istana. Lalu ketika pergi ke pinggir pantai, Suden ternyata benar bertemu dengan monster. Untungnya, ia membawa banyak pasukan sehingga bisa mengatasinya. Namun salah satu pengawalnya datang melaporkan kalau ada monster lain yang muncul dan kini sedang menuju istana. Sebaiknya mereka segera membagi pasukan untuk mengejar monster itu. Akan tetapi Suden mengatakan bahwa itu tidak perlu ia lakukan karena sekarang istana kerajaan sudah aman. Sementara itu Satou yang sedang berjaga kini merasakan adanya getaran yang berasal dari gerakan monster itu. Namun dari belakang, Magalus yang sudah dalam pengaruh pedang sihir akhirnya menyerang Satou. Magalus pun berniat akan menghabisi Satou di tempat tersebut. Bersamaan dengan itu, monsternya pun kini muncul sehingga Alaba harus menahannya sendirian. Alaba ingin agar Satou fokus melawan Magalus dan ia yang akan menahan monsternya. Satou pun mempertanyakan mengapa Magalus melakukan itu kepadanya. Magalus memberitahunya bahwa memang sudah inilah tugasnya sebagai seorang pangeran kekaisaran. Dan tak ada jalan lain lagi yang bisa ia lakukan selain menghabisi Satou. Alaba menyadari sesuatu dan memberitahu Satou kalau Magalus sepertinya sedang dipengaruhi oleh sesuatu. Ia ingin agar Satou harus bisa mencari sesuatu yang telah mempengaruhi Magalus. Satou kemudian menggunakan cincinnya untuk menyerang Magalus. Akan tetapi, sihirnya itu bisa langsung dihilangkan oleh Magalus, yang mana itu membuat Satou dibawa kembali ke alam bawah sadarnya. Seseorang yang misterius lalu memberitahu Satou kalau itu adalah pedang sihir yang bisa membalikan sihir. Namun Satou bisa menghabisi pria itu dengan mudah menggunakan semua cincinnya. Satou pun menolak untuk melakukannya karena ia merasa Magalus bukanlah orang yang jahat. Satou pun tiba-tiba menyadari kalau ia dari tadi sama sekali tidak terluka. Padahal kemampuan berpedang Magalus lebih hebat daripada dirinya. Satou pun kini mengetahui kalau Magalus sepertinya bimbang dengan tindakannya, sehingga Satou akhirnya menurunkan pedangnya dan akhirnya harus terluka. Magalus yang melihatnya kini merasa bersalah dan meminta agar Satou menghabisinya saja. Akan tetapi Satou menolaknya karena ia sekarang sangat membutuhkan bantuan Magalus. Seketika pria misterius membisiki Satou dan ia pun langsung saja menghancurkan kristal dari pedang itu. Sementara itu, Alaba yang sedang menahan monsternya kini tak kuat lagi sehingga monsternya pun terlepas dan mengamuk. Monster itu pun menyerang para putri cincin dan menangkap salin. Wanita peramal kemudian muncul dan menyuruh Magalus untuk mengambil cincin Satou. Karena jika tidak, sebagai pengendali monster itu ia akan menghabisi salin. Namun Magalus menolak untuk melakukannya sebab Satou kini sudah menyadarkannya. Ia pun langsung saja berteriak dan meminta agar salin menikah dengannya. Perhatian dari wanita peramal pun teralihkan sehingga Satou bisa menyelamatkan salin. Wanita peramal itu pun kesal dan akhirnya menunjukkan wujud aslinya, yang mana ia ternyata adalah salah satu kesatria dari Raja Neraka. Akan tetapi, Sapil kemudian berubah menjadi naga air dan menghabisi monster itu, sehingga membuat kesatria Raja Neraka akhirnya melarikan diri. Kesatria Raja Neraka ternyata pergi menemui sang kaisar, yaitu ayah dari Magalus dan Suden. Namun sang kaisar malah langsung menghabisi kesatria neraka itu karena ia tahu kalau ia akan dikendalikan. Selama ini ia mau mengikutinya karena mereka memiliki tujuan yang sama. Tapi menurutnya sekarang bukanlah era dari dewa lagi, karena baik itu Raja Neraka atau Raja Cincin, ia akan menghabisinya jika mereka menghalangi rencananya.
Beberapa hari kemudian, kota air kini telah tenang kembali. Sato pun berniat mengajak Hime untuk berkeliling di kota air. Namun karena tidak punya uang, ia akhirnya meminta kepada Alaba. Dengan senang hati, Alaba pun memberikan uang simpanannya dan menyuruh Sato untuk menggunakan semuanya. Dan sebaiknya Sato menggunakan uang itu untuk bermalam di luar saja. Sato dan Hime kini pergi berkeliling di kota air. Akan tetapi dari belakang, Nepi, Gana dan Sapil ternyata mengikuti mereka secara diam-diam. Sapil sebenarnya tidak ingin mengikuti mereka. Hanya saja ia dipaksa oleh Gana karena menurut Gana mereka juga harus memiliki pengalaman yang sama dengan yang dialami Hime. Lalu ketika Sato berada di tengah kota, orang-orang pun mulai mengelilinginya. Sebab Sato kini telah dikenal oleh warga kota air sebagai pahlawan Raja Cincin. Hime pun merasa senang karena melihat Sato yang berbahagia. Setelah itu mereka kemudian pergi ke sebuah taman yang memiliki sebuah kolam air mancur. Namun Sapil menjelaskan kepada mereka kalau tempat itu memiliki legenda yang dipercaya oleh para warganya. Menurut legendanya, jika sepasang kekasih saling memberikan kecupan di tempat itu, maka mereka akan terikat selamanya. Nepi dan Gana pun ingin agar mereka juga harus memberikan kecupan kepada Sato. Lalu Sato dan Hime kini duduk di air terjun itu. Sato pun merasa kalau inilah saatnya ia harus memberikan kecupannya. Akan tetapi ketika mendekati wajah Hime, ia malah langsung menolaknya dengan alasan bahwa ia malu melakukan itu di depan umum. Sementara itu Gana dan yang lainnya akhirnya memutuskan untuk menyudahi pengawasan mereka. Karena menurut mereka, Sato sepertinya sudah tidak bisa tertolong. Padahal yang sebelumnya itu adalah momen yang terbaik baginya untuk memberikan kenangan indah kepada Hime. Lalu ketika sedang membeli es krim, Hime pun menyadari kalau Gana dan yang lainnya sedang mengawasi mereka. Ia pun kini merasa seperti telah berkhianat kepada mereka. Saat akan kembali ke rumah, Hime akhirnya memberitahu Sato bahwa mereka tidak boleh lagi seperti ini. Dan sebaiknya ini adalah kencan mereka yang terakhir. Sebab Sato tidak boleh memperlakukannya berbeda dengan yang lainnya. Gana, Sapil dan Nepi itu juga merupakan istrinya. Mereka sudah berani mengambil tugas sebagai putri cincin, sehingga Sato tidak boleh begitu saja tidak menghiraukan mereka. Walau sebenarnya ia tidak suka melihat Sato yang bersama orang lain. Tapi itu semua adalah demi tugas Sato sebagai Raja Cincin. Sato pun memberitahunya bahwa hanya Hime lah satu-satunya yang ia inginkan. Dan ia ingin agar Hime tidak menyangkut pautkan hubungan mereka dengan Raja Cincin. Esoknya, mereka kini memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Kali ini, mereka akan pergi ke pemilik cincin yang terakhir. Sapil sebenarnya tidak ingin ikut bersama mereka, sebab ia merasa kalau Sato sudah cukup memiliki 3 istri. Akan tetapi Alaba mengatakan kalau Sapil harus tetap pergi, karena biar bagaimanapun, Raja Cincin harus dekat dengan para istrinya agar ia bisa menggunakan kekuatannya dengan maksimal. Sapil akhirnya setuju untuk ikut bersama mereka. Lalu ketika sedang berada di perjalanan, Sato menanyakan seperti apa negeri selanjutnya yang akan mereka datangi. Alaba menjelaskan bahwa selanjutnya adalah negeri tanah, yang mana negerinya terletak sangat jauh di utara dari kota mereka. Dan kota tersebut didiami oleh para kurcaci. Sato pun menanyakan kepada Alaba apakah kurcaci yang dimaksud itu adalah yang pendek dan berotot. Sapil lalu memberitahu Sato kalau para kurcaci sebenarnya sudah disapu bersih ketika perang melawan Raja Neraka. Menurut rumor, para kurcaci adalah pengrajar yang rasisme. Jumlah mereka juga sebenarnya tidaklah banyak, sehingga ketika perang telah usai, para kurcaci pun kembali bersembunyi di dalam tanah. Lalu ketika telah jauh berjalan, mereka akhirnya sampai di bawah kaki pegunungan. Alaba pun memberitahu mereka kalau sekarang mereka hanya bisa melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Setelah berjalan cukup jauh, Gana yang sedang mengawasi dari atas memberitahu mereka kalau ia sama sekali tidak melihat adanya manusia bahkan juga monster. Sepertinya di depan mereka hanya tanah kosong dan pegunungan saja. Hingga ketika melanjutkan lagi perjalanannya, mereka akhirnya menemukan kota dari para kurcaci, yang mana kota tersebut sudah tidak ditinggali dan telah menjadi kota yang kosong. Mereka pun masuk ke kota itu dan melihat bekas dari pertarungan. Alaba mengatakan
kalau itu adalah bekas pertarungan terakhir bangsa kurcaci dalam melawan Raja Neraka. Di pertarungan terakhir itu, para kurcaci bertarung habis-habisan hingga membuat Raja Neraka kewalahan. Namun setelah pertarungan itu, para kurcaci kini telah menghilang dan tidak diketahui di mana keberadaannya sekarang. Lalu ketika masuk ke dalam kastil Raja Kurcaci, Satou terkejut karena melihat adanya mayat yang tergeletak. Akan tetapi Alaba mengatakan kalau itu hanyalah boneka sihir yang dibuat oleh para kurcaci. Dan boneka itu tidak akan bisa hidup jika dimasukkan sihir. Pada zaman kuno, para kurcaci sudah memakai mesin sihir sebagai senjatanya. Dan salah satu mesin besar yang mereka pernah buat yaitu kendaraan berjalan yang sekarang ditinggali oleh negeri api. Lalu tiba-tiba boneka sihir yang sebelumnya dilihat oleh Satou bangkit dan langsung menyerangnya, yang mana hal itu membuat mereka semua terkejut. Alaba pun melihat cincin hitam yang dipakai robot itu dan menyadari kalau robot itu telah dikendalikan untuk menjadi kesatria Raja Neraka. Robot itu kemudian membuat sebuah dinding batu sehingga memisahkan Satou dan yang lainnya. Boneka itu lalu menyerang Satou dan menyuruhnya untuk tidak ikut campur dengan dunianya, sebab Satou juga bukanlah berasal dari dunia ini. Satou pun mengatakan memang benar kalau ia tidak berasal dari dunia ini, tapi ada orang-orang yang hidup damai di dunia ini yang harus ia lindungi, dan salah satunya adalah Hime. Lalu dari belakang, Alaba pun berhasil menembus dinding itu sehingga Hime bisa memberikan kekuatan cahayanya. Namun tiba-tiba saja robot itu mengatakan kalau Raja Neraka kini akan bangkit kembali. Cincin hitam yang ia pakai pun menghilang, begitu pula dengan yang dipegang oleh Alaba serta yang disimpan oleh sang kaisar, yang mana cincin itu ternyata telah kembali ke tangan Raja Neraka. Raja Neraka akhirnya mengirimkan monsternya kepada mereka. Akan tetapi menurut Alaba, mereka harus segera keluar dari kastil sebab mereka sebaiknya mencari tahu terlebih dahulu apa yang terjadi. Ketika keluar dari kastil, mereka pun terkejut karena ternyata di luar kastil juga sudah banyak terdapat monster. Satou lalu meminta agar Sapil berubah menjadi naga untuk melawan monsternya. Namun Sapil mengatakan bahwa ia akan sulit berubah menjadi naga air jika di tempat itu hanya sedikit air yang tersedia. Mereka pun dengan terpaksa harus melawan para monster itu. Akan tetapi setelah mengalahkan banyaknya monster, Satou merasa kalau monsternya tidak akan berkurang, sehingga Alaba akhirnya memutuskan agar mereka sebaiknya mundur terlebih dahulu. Lalu saat naik ke atas gunung, mereka pun terkejut karena melihat monster yang keluar dari portal, yang mana monster yang keluar kini sangat banyak, yang membuat Alaba berpikir kalau Raja Neraka pasti sudah bangkit seutuhnya. Mereka kini sudah tidak punya harapan lagi untuk menang sebab mereka juga belum menemukan cincin tanah. Satou pun meminta agar mereka sebaiknya segera kabur karena ia yakin mereka masih bisa menemukan cincin tanahnya. Alaba akhirnya mengambil keputusan untuk memindahkan Satou dan yang lainnya dengan sihirnya, sebab ia tidak mau membiarkan Raja Neraka mengambil cincin Satou karena sekarang hanya itulah satu-satunya harapan mereka. Magalus pun juga memutuskan untuk tinggal membantu Alaba karena ia tidak mau membiarkan Alaba bertarung sendirian melawan para monster itu. Sebelum memindahkan mereka, Alaba berpesan Satou harus menemukan cincinnya, karena jika tidak, walau mereka bersembunyi dimanapun, Raja Neraka pasti akan menemukan mereka. Ia pun juga ingin agar Satou juga harus bisa melindungi Hime. Sementara itu, Satou dan yang lainnya ternyata dikirim ke dunia Satou, yang mana mereka sekarang telah berada di bumi dan tak tahu bagaimana caranya untuk kembali. Mereka pun kini berusaha memikirkan bagaimana caranya untuk kembali, sebab mereka juga tidak menguasai sihir yang digunakan oleh Alaba. Sapil mengatakan bahwa ia sebenarnya bisa membuat mereka kembali lagi, asalkan mereka terlebih dahulu harus menemukan tempat yang memiliki banyak energi sihir. Lalu ketika telah kembali ke rumahnya, Hime memberitahu Satou bahwa ia telah menemukan surat yang ditinggalkan oleh Alaba, yang mana isi suratnya adalah kalau ia telah menyimpan uang untuk Hime agar bisa hidup di dunia itu. Hime pun berpikir kalau Alaba sepertinya sudah tahu kalau mereka akan kembali ke bumi. Beberapa hari kemudian, Nepi kini pergi ke perpustakaan untuk belajar.
Gana mencari teman kucingnya dan Sapil masih terus memikirkan cara untuk pulang. Sementara Hime dan Satou kini telah kembali melanjutkan sekolahnya. Akan tetapi Satou merasa sepertinya apa yang mereka lakukan itu tidaklah baik. Menurutnya, para putri cincin yang lain pastinya tidak akan menerima keadaan seperti itu selamanya. Namun menurut Hime, mereka sebaiknya mencari kebahagiaan di dunia ini. Ia ingin agar Satou melupakan dunianya dan hidup bersamanya di dunia ini. Tiba-tiba dari dalam kuil muncul sebuah cahaya dan keluar sosok wanita. Wanita tersebut ternyata adalah putri cincin tanah bernama Ambel. Ambel memberitahu mereka bahwa ia sebenarnya sudah lama berada di bumi. Sewaktu Raja Neraka menyerang kotanya, para kurcaci hanya sedikit saja yang selamat. Kurcaci yang selamat akhirnya mengirimnya ke bumi untuk melindungi cincinnya. Dan ia juga merupakan sebuah robot yang diciptakan oleh para kurcaci untuk menggantikan posisi putri cincin. Untuk itu, Ambel ingin agar Satou segera membuat ikatan dengannya agar mereka bisa kembali melawan Raja Neraka. Namun Hime ternyata menolak hal itu dan tak ingin bila Satou kembali. Sebab menurutnya, ia akan lebih bahagia bila hidup di dunia ini. Ambel akhirnya memberitahu Satou agar datang menemuinya lagi jika memang ia sudah berubah pikiran. Lalu ketika sedang makan malam, Satou pun mencoba memberitahu mereka tentang putri cincin tanah. Akan tetapi Hime segera mengalihkan pembicaraan agar Satou tidak mengatakannya. Hingga saat yang lainnya telah tidur, Satou pun mempertanyakan mengapa Hime tidak ingin memberitahu putri lainnya. Hime pun ingin agar Satou tidak perlu memberitahu mereka karena ia ingin agar mereka tetap berada di bumi saja. Pembicaraan mereka itu ternyata didengar oleh Gana yang masih belum tidur. Esoknya, Satou yang sedang sendirian di atas sekolah didatangi oleh Ambel. Ambel kembali menanyakan bagaimana dengan keputusan Satou. Jika Satou membuat ikatan dengannya, maka kekuatannya akan kembali. Dan itu akan membuatnya bisa membuka portal untuk kembali ke dunianya. Ambel yakin kalau Satou pasti bisa menyegel Raja Neraka dengan cincinnya. Ia juga memberitahu Satou kalau tugas putri cincin adalah untuk mengabdi pada Raja Cincin dan dunia. Seketika, Satou pun tersadar akan perkataan dari Ambel dan meminta agar Ambel memberikan cincinnya. Sebab ia kini telah menemukan jawaban dari apa yang sedang ia pikirkan. Ambel akhirnya memberikan cincinnya dan kini Satou telah mengumpulkan kelima cincinnya. Ia kemudian kembali kepada Hime dan memberitahukan akan hal itu, yang mana itu membuat Hime sangat bersedih karena Satou akan kembali ke dunianya. Hime sebenarnya takut jika nantinya Satou kembali maka ia akan tewas. Namun Satou meyakinkan Hime bahwa itu tidak akan terjadi karena ia yakin dengan kekuatan cincinnya. Jika ikatannya kuat dengan putri cincin, maka ia pasti bisa mengalahkan Raja Neraka. Untuk itu ia ingin agar Hime juga terus berada di sisinya karena hanya Himelah satu-satunya wanita yang ia cintai. Hime akhirnya luluh dan kini bersedia untuk kembali lagi ke dunianya. Lalu Ambel kini muncul dengan portal yang sudah ia siapkan. Seketika Gana muncul dengan menggendong yang lainnya, sebab Gana telah menyadari kalau putri cincin tanah telah ditemukan. Sapil pun merasa senang karena ia kini bisa kembali lagi ke dunianya. Satou dan yang lainnya akhirnya kembali menggunakan portal yang dibuat Ambel. Mereka pun kini sampai kembali lagi di kota para kurcaci. Namun di tempat itu kini telah sepi dan tak ada monster lagi. Gana pun memberitahu mereka kalau ia mencium bau darah. Saat mendekatinya, ternyata terdapat beberapa jasad monster dan jasad para kesatria kekaisaran. Gana lalu mendengar adanya suara pertempuran dan ketika memeriksanya, para tentara kekaisaran kini sedang bertarung melawan para monster. Dan di antara para monster itu terdapat Raja Neraka. Satou akhirnya berpamitan kepada mereka untuk melawan Raja Neraka. Dan setelah siap, Satou kemudian mendekati Raja Neraka serta menghabisi para monster yang menghalanginya. Saat telah berhadapan dengan Raja Neraka, cincinnya itu pun bergabung menjadi satu, sehingga membuat kekuatannya semakin meningkat. Hal itu membuat ia bisa menghabisi para monsternya, bahkan menebas Raja Neraka. Akan tetapi Raja Neraka ternyata belum dikalahkan dan Satou kini telah kehabisan energi sihir.
Raja Neraka kemudian mengeluarkan sihirnya untuk menghabisi Satou. Namun kelima putri cincin telah datang membantu Satou. Raja Neraka lalu kembali memanggil monsternya untuk mengepung mereka. Gana dan Ambel yang bisa bertarung kemudian berusaha menghabisi para monsternya. Akan tetapi karena monsternya terlalu banyak, membuat mereka sangat kesulitan. Sementara itu Satou yang masih kelelahan kemudian berusaha mengeluarkan energinya lagi. Namun itu percuma dan malah membuat ia menjadi pingsan. Saat terbangun dari pingsannya, Satou kini telah berada di atas burung bersama dengan Alaba. Satou pun mengira kalau ia sudah tewas, tapi ternyata Alaba telah datang menyelamatkannya. Sebelumnya, ketika Satou telah pingsan dan mereka sedang terkepung, ia pun datang menyelamatkan mereka dengan menggunakan sihirnya. Alaba memberitahu Satou kalau Raja Neraka kini sudah mundur karena telah mengalami luka berat yang dilayangkan oleh Satou. Kepergian Raja Neraka membuat para monsternya juga pergi. Satou pun mempertanyakan apa Magalus juga masih hidup. Alaba menjelaskan setelah mereka pergi, pada saat itu ia dan Magalus telah terkepung. Untungnya Sally datang menyelamatkan mereka dan membantu mereka kabur. Gana lalu menanyakan bagaimana keadaan dunia setelah mereka pergi. Alaba kembali menjelaskan bahwa setelah mereka pergi, para monster mulai menyerang setiap negeri. Namun untungnya para negeri ternyata tidak menyerah begitu saja dan mencoba melawan pasukan Raja Neraka. Sehingga semua negeri masih baik-baik saja dan tidak ada yang menerima kerusakan besar. Alaba pun sangat senang karena Satou beserta putri lainnya sama sekali juga tidak menyerah. Mereka pun kini sampai di sebuah desa dan disambut dengan hangat oleh para warga. Sebab orang-orang kini telah mendengar kalau Satou berhasil mengalahkan Raja Neraka. Lalu Alaba pun kembali mengumpulkan mereka dan menjelaskan situasinya sekarang. Karena sebelumnya ia mengira hanya dengan kekuatan Raja Cincin saja Satou pasti bisa mengalahkan Raja Neraka. Sebenarnya dalam catatan yang telah ditulis, memang Raja Neraka bisa disegel dengan menggunakan cincin Raja Cincin. Hanya saja Alaba terkejut karena di dalam catatan tidak ada satupun yang menyebutkan kalau Raja Neraka juga memiliki cincin hitam. Bahkan Ambel juga yang sudah hidup lama sama sekali tidak pernah mendengar cincin hitam itu. Alaba memiliki sebuah cara agar mereka bisa menyegel Raja Neraka di pertemuan selanjutnya, yang mana Satou harus bisa mempererat ikatannya dengan para putri cincin, dan putri cincin yang tidak bisa bertarung akan mengikuti pelatihan. Tak lama kemudian Magalus pun datang menemui mereka. Ia sangat senang karena mereka semua masih baik-baik saja. Esoknya, Hime lalu mengajak Satou untuk pergi ke sebuah makam, yang mana itu ternyata adalah makam orang tua Hime. Ia juga memberitahu Satou bahwa sebenarnya ia memiliki adik perempuan yang sudah ia tidak temui selama 10 tahun. Alaba dan yang lainnya kemudian datang ke tempat itu juga. Alaba datang memberitahu Hime bahwa ia sudah menemukan guru yang tepat untuk mengajari Hime. Namun ketika gurunya itu muncul, ternyata itu adalah adiknya yang bernama Morion yang kini telah menjadi penyihir yang sangat hebat.